Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, dan kali ini masih seputar perubahan anggaran di Arkas tahap 2 tahun 2025 ya. Dan kali ini ada pertanyaan dari akun @putrinovita18. Kita akan bacakan dulu pertanyaannya. Kalau melakukan perubahan kan harus menutup BKU Agustus. Apakah BKU-nya dikosongkan atau tetap dikerjakan karena sudah ada dana tahap 2 masuk? Dan apakah perlu mengerjakan yang BKU Juli di BKU Agustus? Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini punya pertanyaan yang sama, di mana dana tahap 2-nya sudah masuk tapi belum melakukan perubahan, dan oleh karena itu apakah saat kita menutup BKU Agustus untuk perubahan ini kita harus inputkan pembelanjaan dulu, atau bagaimana, atau langsung tutup BKU tanpa transaksi apapun? Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini masih bingung terkait hal itu, silakan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya ya. Tonton semuanya. Dan tentu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, seperti biasa silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang saat ini belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini kita ada dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah apakah dalam proses perubahan anggaran untuk Agustus ini harus langsung tutup BKU saja tanpa ada transaksi apapun meskipun dana tahap 2-nya sudah masuk. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah apakah perlu mengerjakan yang BKU Juli di bulan atau di BKU Agustus. Baik, sekarang kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya. Nah, di sini perlu Bapak Ibu sekalian pahami terlebih dahulu bahwa jika seandainya memang saat ini belum melakukan perubahan anggaran, terutama untuk bisa menyesuaikan anggaran sesuai dengan kebijakan yang terbaru, seperti yang sering sekali kita bahas di video-video sebelumnya, yaitu harus menyesuaikan anggaran untuk pembelian buku minimal 10% dan untuk anggaran honor guru itu maksimal 40%. Dan oleh karena itu pasti sebagian sekolah, sebagian lembaga kemungkinan ada yang sudah memenuhi kebijakan tersebut dan ada juga mungkin yang masih belum. Maka dari itu diperlukan yang namanya perubahan anggaran. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama tadi. Jika seandainya dana tahap 2-nya ini sudah masuk ke rekening dan kita ingin melakukan proses perubahan anggaran di Arkas, apakah untuk BKU bulan Agustus ini langsung tutup tanpa transaksi apapun, atau kita harus input dulu beberapa pembelanjaan yang berada atau terkait di bulan Agustus? Nah, di sini perlu Bapak Ibu sekalian pastikan terlebih dahulu ya, apakah di bulan Agustus ini untuk dana yang sudah masuk ke rekening tersebut sudah dilakukan penarikan tunai dari bank atau belum ya. Kalau misalkan ternyata sudah dilakukan penarikan tunai, maka silahkan inputkan tanggal penarikan tunainya itu di bulan Agustus ini. Seperti yang terlihat di sini ya Bapak Ibu sekalian, bahwa di tempat kita dana tahap 2-nya itu masuk ke rekening ini tercatat per tanggal 8 Agustus, sementara kita melakukan penarikan tunai dari bank itu per tanggal 15 Agustus. Ya, jadi silahkan kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, terkhusus buat Ibu Putri Novita, jika seandainya memang untuk dana tahap 2 tersebut sudah ditarik tunai dari bank ya, dan bahkan mungkin sudah ada yang dibelanjakan misalnya, maka silahkan bisa input dulu untuk pembelanjaannya
ya, seperti itu. Input dulu pembelanjaannya sesuai urutan ya. Jadi yang pertama yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan yaitu melakukan tarik tunai dulu di aplikasi Arkasnya ya, supaya nanti dana yang masuk ke rekening dan sudah terbaca di Arkas misalnya ini bisa langsung dijadikan dana tunai ya, bukan non tunai. Dikarenakan kalau misalkan dana tersebut baru terbaca di Arkas untuk tahap 2-nya pasti akan masuk terlebih dahulu ke non tunai ya. Jadi kita harus tarik tunai dulu supaya dana yang tersedia itu masuknya itu ke bagian tunai dan nanti kita bisa gunakan untuk proses pelaporan anggaran atau pembelanjaan seperti itu ya. Atau juga bisa Bapak Ibu sekalian ditutup BKU tanpa transaksi apapun dulu dengan tujuan untuk melakukan proses perubahan. Tapi nanti di saat perubahan tersebut sudah disahkan oleh dinas, maka Bapak Ibu sekalian harus mengajukan penghapusan BKU kembali untuk bulan Agustus. Kenapa? Karena di bulan Agustus tersebut ada transaksi yang harus dilaporkan seperti tanggal penarikan uang dari banknya itu tanggal berapa Agustus, kemudian apakah dana tersebut sudah dibelanjakan atau tidak di bulan Agustus, dan jika sudah dibelanjakan di bulan Agustus tersebut maka tentu pelaporannya pun harus dilaporkan di bulan Agustus. Jadi mau tidak mau di saat kita di awal melakukan tutup BKU tanpa transaksi apapun dengan tujuan untuk memenuhi syarat proses perubahan, maka di saat perubahan sudah disahkan kita pun harus mengajukan penghapusan BKU kembali seperti itu ya. Jadi idealnya bagaimana? Idealnya adalah memang kalau misalkan kita boleh ngasih saran, itu jangan dulu melakukan penarikan tunai dari bank jika memang belum. Tapi jika seandainya sudah terlanjur ya tidak apa-apa ya, langsung saja laporkan di bulan Agustusnya tanggalnya tanggal berapa penarikannya, dan kalau misalkan sudah ada pembelanjaan silakan sekaligus saja dilaporkan dalam pembelanjaan itu sendiri ya. Namun di sini pun Bapak Ibu sekalian nanti juga harus dipastikan bahwa perubahan yang diajukan oleh Bapak Ibu sekalian ini tentu harus bisa dipastikan memenuhi kebijakan yang terbaru itu, mulai dari buku dan juga honor pastikan sesuai ya, dan bisa ditempatkan di bulan September supaya nanti di bulan September ini dikarenakan ada yang namanya batas minimal pelaporan 50% belanja dana tahap 2 yang paling lambat 30 September. Jadi kalau misalkan nanti untuk beberapa kegiatan difokuskan di September, ini cukup bagus supaya nanti bisa memenuhi minimal pembelanjaan 50%. Dan juga di sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan memang saat ini belum melakukan perubahan, maka bisa sekaligus untuk mengalihkan rencana anggaran yang tadinya di bulan Juli dialihkan ke bulan Agustus atau bulan September supaya nanti saat pelaporan di BKU-nya ini sesuai dengan rencana atau bulan yang kita rencanakan. Terkecuali mungkin untuk di bulan Juli ini untuk anggaran pembayaran honor, untuk anggaran listrik, untuk anggaran yang sifatnya itu tiap bulan pasti ada, maka tentu itu tidak bisa dialihkan. Tapi untuk beberapa kegiatan yang memang kegiatan ini bisa dilakukan di bulan apapun, maka silakan bisa dialihkan ke bulan yang sekiranya bisa dilakukan pembelanjaan, seperti misalkan untuk buku, untuk pembelian kertas dan lain-lain ya, itu bisa kita alihkan ke bulan yang memang di bulan tersebut kita bisa melakukan pembelanjaan seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah perlu mengerjakan yang BKU Juli di BKU Agustus. Nah, kalau untuk yang pertanyaan kedua ini fokusnya pada pelaporan berarti ya. Nah, kalau misalkan memang untuk rencana anggaran di bulan Juli sudah ada yang dibelanjakan, maka tentu ini pun harus dilaporkan sesuai dengan bulan yang bersangkutan. Tadi kalau kita melihat dari pertanyaan yang pertama bahwa dana tahap 2-nya itu sudah masuk di rekening, dan kemungkinan kalau misalkan kita melihat dari gelombang 1 itu dilakukan per tanggal 8 Agustus kalau tidak salah ya. Per tanggal 8 Agustus kalau tidak salah itu berarti sudah masuk di Agustus, maka mau tidak mau kalau misalkan ternyata saat ini sebelum melakukan proses perubahan
kita sudah terlanjur misalkan melakukan penarikan tunai dari bank, kemudian juga kita sudah terlanjur membelanjakan rencana anggaran bulan Juli dan Agustus, maka tentu untuk rencana anggaran bulan Juli pun kita harus inputkan di BKU Agustus ya, karena ini sesuai dengan tanggal realisasinya itu sendiri. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita jawab untuk pertanyaan dari teman kita kali ini, Ibu Putri Novita. Semoga ini bisa dipahami ya. Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan terakhir seperti biasa, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like ya, kemudian share dan juga subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.